cinta-cinta monyet ya enggak apa-apa lah, namanya cinta-cinta monyet. Tunggu dulu ini boleh diambil atau tidak, nah itu kan. Rumah toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Hikmah Muin, Ketua Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Selatan. Apa kabar nih Rakanita, Adinda Nur Hikmah? Alhamdulillah Kak, baik. Baik, sahabat sekalian, ini saya perlu sampaikan bahwa Adinda kita ini belakangan sudah sangat sulit ditemui. Kemarin-kemarin saya coba untuk kontak kapan kita bisa diskusi di rumah toleransi. Belakangan ini memang sudah sangat sulit kita temui. Ini sibuk sekali luar, saya tidak tahu kesibukannya apa. Nah, pertanyaan saya, ini kesibukan IPPNU, ini IPPNU kerjanya apa sih sebenarnya? Bisa? Ya, betul Kak. Coba dijawab dulu. Terima kasih Kak sebelumnya. Jadi memang masih banyak sih yang tidak tahu apa itu IPPNU, apa tugas-tugasnya. Iya. Nah, justru saya ingin menegaskan bahwa IPPNU itu tugasnya untuk mencetak generasi-generasi muda, generasi-generasi bangsa ke depannya, untuk menyiapkan diri menyongsong bonus demografi 2030 nanti Kak. Luar biasa sekali. Ini kita baru masuk di pertanyaan pertama, jawabannya sudah berat sekali. Jadi pembahasan tentang bonus demografi. Saya sebenarnya tertarik untuk membahas pembahasan tentang bonus demografi. Sedikit dulu, Dinda. Ini seperti apa? Mungkin banyak sahabat-sahabat kita, apalagi para pelajar, jangankan untuk mengetahui tentang bonus demografi, mendengar saja mungkin masih jarang. Nah, ini bonus demografi ini seperti apa sih sebenarnya? Coba. Ya betul Kak, maksudnya masih banyak yang kurang tahu apa itu bonus demografi. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Mbak Ida Fauzia selaku Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia bahwa masa bonus demografi itu dimulai dari era 2030 sampai 2040 nanti. Nah, itu pasti jumlah penduduk usia produktif itu akan lebih meningkat dari yang 15 tahun sampai 64 tahun. Artinya bonus demografi, jadi yang dimaksud dengan bonus demografi ini adalah ketika jumlah tenaga produktif itu lebih banyak dari yang belum maupun yang sudah tidak produktif lagi. Iya, betul Kak. Begitu ya. Nah, IPPNU ini sudah memiliki konsep untuk menjawab tantangan itu. Ini luar biasa. Sebenarnya gini, Dinda, saya tertarik untuk membahas tentang satu segmen terkait dengan bonus demografi, tapi nanti kita akan bahas pada satu pembahasan serius untuk hal itu, dan kita akan cari momen yang tepat kalau tidak sibuk lagi. Siap. Nah ini saya lebih tertarik untuk belakangan ini kerja-kerja dari Ibu Ketua, ya, Ibu Ketua IPPNU Sulawesi Selatan. Ini sebenarnya di kondisi pelajar, saya lebih tertarik. Saya ini biar lebih mudah lah, karena saya membahas tentang persoalan-persoalan remaja hari ini. Jadi mungkin terasa lebih mudah sekarang. Terkait dengan pelajar, kita harus jujur bahwa pelajar hari ini dan mungkin sejak dulu memiliki banyak persoalan-persoalan, dan mungkin juga dibahas oleh IPPNU hari ini. Seperti apa persoalan adik-adik pelajar hari ini, Ibu Ketua? Ya betul Kak, memang kalau kita melihat kondisi pelajar saat ini memang sangat memprihatinkan dengan beberapa masalah-masalah individu yang dimiliki pada para remaja saat ini, yaitu pertama ada masalah individu tentang penampilannya, terlalu ingin berpenampilan bahwa terlalu merendah diri ya gitu, bahwa kalau saya punya jerawat saya tidak bisa eksis begitu. Nah, itu artinya masalah itu kan masalah-masalah semua orang kayaknya pernah lalui itu. Iya, betul, ketika Kak. kita baru puber, ya, muncul jerawat sedikit, aduh, ini kira-kira insecure gimana? lah istilahnya. Itu satu persoalan ya, iya sih, betul. Jadi
satu persoalan remaja hari ini seperti itu, dan saya pikir dari dulu seperti itu. Hilangnya kepercayaan diri dari individu remajanya, Kak. Artinya hari ini salah satu yang dilakukan oleh IPPNU hari ini adalah membangkitkan rasa percaya diri dari IPPNU. Nantilah kita cerita program. Iya. Terus yang kedua itu tentang tekanan pendidikan. Nah, pasti justru dari tekanan pendidikan ini merasa bahwa tidak semua itu pelajar-pelajar bisa menekuni pembelajarannya di sekolah. Tidak semua pelajar-pelajar itu mampu mengimbangi pembelajarannya dengan aktivitas luarnya. Jadi banyak, tapi terkadang juga orang tua itu menekan anak-anak remajanya untuk bisa menjadi pelajar yang berprestasi, memiliki keterampilan yang unggul di sekolahnya. Sebenarnya masalah ini sih bukan masalah baru. Saya di masa era kita memang seperti itu. Di era saya juga seperti itu. Artinya ini bukan persoalan yang baru, ya kan? Bahwa ada tekanan-tekanan akademik, ya kan? Ya. Di pelajar yang memang kadang membuat nantinya akan depresi, ya kan? Ya, depresi, ya kan? memiliki tekanan dari dalam, sampai-sampai melakukan bolos aktivitas sekolah. Karena itunya. Karena mereka berpikir begini, saya ini dipaksa untuk dapatkan nilai yang bagus, ya toh? Ya. Tapi saya belajar setiap hari, saya ikut rutin, dapat rankingnya juga ranking belakang. Ada. Iya. Ini satu masalah, lebih baik saya bolos saja. Karena daripada saya ikut terus tapi tetap ini lebih baik bolos saja. Ini satu tekanan, dan belum lagi ada keinginan dari orang tua untuk memaksa anaknya untuk mendapat prestasi, supaya bisa masuk di perguruan tinggi negeri. Ini kan satu hal yang bisa membuat remaja ini mendapat tekanan yang luar biasa. Betul. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua. Ini satu persoalan yang lain. Urgensi menurut saya, Kak, karena ini kembali kepada individu peremajanya juga. Dan juga ini juga menjadi masalah bahwa bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah yang akan menjadi generasi kedepannya kita nantinya. Harusnya kan kita mempersiapkan generasi yang handal lah, yang berintelektual. Nah, dan juga yang ketiga masalahnya itu yang depresi. Remaja-remaja sekarang karena hormon dari dalamnya itu, masalah yang silih berganti dalam dirinya itu membuat dia gampang untuk emosi, gampang tidak bisa mengontrol diri lah istilahnya. Misalnya kayak tadi mendapatkan tekanan, tidak mampu mencapai target keinginan keluarga, tidak mampu mengikuti ritme teman sebaya. Betul, ini yang kemudian membuat mereka ini merasa depresi. Oke, satu, itu beberapa. Nah, saya kira masih banyak persoalan-persoalan kan? Masih banyak, Kak. Dan juga itu masalah-masalah itu dari masalah orang terdekat juga. Tentang bagaimana keluarga mengkonsep diri anak-anaknya juga, bagaimana masalah-masalah keluarga, masalah-masalah sahabat sama itu dibawa ke pikirannya, sampai-sampai itu menjadi masalah urgen yang harus diselesaikan seorang anak remaja. Iya. Bukan cuma masalah dengan ini, bukan cuma masalah dengan teman, tetapi kadang juga bermasalah dengan orang tua. Iya. Ya kan? Misalnya kayak, jadi kan tahulah remaja. Iya, remaja itu kan kadang kalau dinasihati tidak mendengar. Itu. Tidak mendengar. Untuk kebaikannya, tetapi dianggapnya bahwa ini mengekang. Akan bisa lari dari rumah gara-gara mereka tidak saling cocok sama orang tuanya. Dari berbagai persoalan-persoalan itu, kira-kira ada enggak dampak bagi pelajar lebih jauh, dan seperti apa IPPNU menjawab persoalan tersebut? Iya, tentunya ini kan pasti dampaknya dari sosialnya juga. Bisa mendapatkan bullying, mendapatkan perundungan dari teman-temannya. Oh iya. Itu kan juga menjadi masalah konflik dari remajanya ini. Nah, justru kita hadir di tengah-tengah mereka sebagai organisasi yang mengumpulkan remaja-remaja yang bisa berpikir visioner, bisa berpikir ke depan bahwa kita ini sebagai remaja ini tidak hanya bisa di tempat bekerja di rumah atau belajar di rumah, apalagi kan sekarang
kecanggihan teknologi yang semakin Oke. meningkat, Oke. media sosial yang masih semakin masif penggunaannya, Betul. dan justru kita tuh masuk sebagai organisasi pelajar yang Oke. menaungi pelajar-pelajar. Oke. IPPNU itu datang untuk menjadi pagar lah supaya mereka punya batasan, Betul. apa yang bisa dilakukan seorang remaja, apa yang tidak bisa. Oke. Nah, Ibu Ketua, ini menarik sebenarnya terkait dengan perundungan, bully. Ternyata pembulian terhadap remaja-remaja hari ini itu tidak hanya atau sudah tidak dilakukan di sekolah-sekolah atau di lingkungan-lingkungan sekitar. Tetapi pembulian ini sudah sampai di media sosial, bahkan sangat kuat sekali. Itu seperti apa, Ibu Ketua? Ya, memang dalam bullying itu Kak, ada yang dikatakan kekerasan online. Yaitu sebagaimana riset dari Plan Indonesia, Ya. yaitu 39% kekerasan online itu terjadi di Facebook. 39%? 39% terjadi di Facebook, dan 29%-nya itu kekerasan online terjadi di Instagram, itu di akun-akun media sosial. Artinya pembulian terhadap remaja hari ini, kekerasan terhadap remaja ini sudah sangat luar biasa di media sosial. Betul Kak. Tanggung jawab kita untuk melakukan edukasi, termasuk IPPNU, ini tentu ada di dalamnya. Bagaimana kita membatasi, maksudnya memberikan edukasi bahwa pelajar-pelajar sekarang itu harus bisa dewasa dalam memilih tentang berita-berita atau cara-cara bermedia sosial yang dewasa lah. Cara dia tidak mengerti bahwa apa yang disampaikan di media sosial itu Ya. sama ketika dia menyampaikan langsung kepada orang tersebut. Ya, kan? betul. Nah, ini juga yang harus disampaikan kepada sahabat-sahabat toleransi dimanapun berada. Nah, misalnya kondisi yang mungkin dari tahun ke tahun ini ada persoalan-persoalan juga. Nah, Ya kan, misalnya pacaran. ya, Ya kan? betul. Masalah juga itu tentang percintaan Nah. dengan bagaimana aktivitas seksual para remaja sekarang. Parah ya, parah kan? Parah Nah, sekali. Makanya kita sebagai organisasi pelajar putri itu Mhm. hadir Ya. untuk mengedukasi. Setidaknya kita memberikan bahwa ini loh yang harusnya kalian batasi. Kalau cinta-cinta monyet ya enggak apa-apa lah, namanya cinta-cinta monyet. Tunggu dulu, ini boleh diambil atau tidak? Nah itu kan. Bukan cuman persoalan perundungan Kak yang terjadi pada saat ini di kalangan remaja, tapi juga persoalan tentang percintaan, tentang sosial, aktivitas seksualnya lah. Ya, tahulah Kak bagaimana sekarang di Ya. umur-umur pubertas kan, awal-awal menyukai lawan jenis itu pasti ada. Nah, cuman terkadang ya ini bukan hal tabu yang harus kita berikan kepada anak-anak pelajar, tapi ini adalah hal urgen bahwa dalam menyukai lawan jenis itu kita juga harus punya batas. Ada batasan-batasan. Harus memberikan batasan. Apa yang boleh yang dilakukan, apa yang tidak. Nah, kadang-kadang mereka ini kan sampai putus seperti dunia ini sudah Ya, hilang. sudah seperti hilang Ya kan, begitu. seperti dunia kiamat. Ya, Ya kan, sudah tidak memiliki masa depan. Padahal Betul, ini Kak. baru cinta-cinta monyet. cinta-cinta Nah, itu monyet. bagus kalau masih cinta-cinta monyet, tapi kalau sudah sampai pada seperti yang disampaikan tadi, persoalan seksualitas bebas ini, Iya. ya kan? Ya kan terkadang itu Kak, kalau misalkan anak-anak remaja sekarang ini kalau sudah tidak direstui sama orang tuanya, sudah bertentangan dengan orang tuanya, kadang jalan pintas yang mereka ambil itu yaitu melakukan seks supaya seks bebas. supaya sudah tidak ada penolakan kepada orang tuanya, ya sudah mau diapakan kalau sudah terjadi begitu. Artinya edukasi ini bukan hanya disampaikan kepada pelajar saja, tetapi Iya. sebenarnya apa yang kemudian disampaikan Ibu Ketua, Alinda kita ini sebenarnya menjadi satu persoalan bukan hanya di generasi-generasi muda, remaja, tetapi sampai kepada tugas-tugas dari orang tua. Betul Iya. begitu Ibu Ketua. Betul, Kak. Iya kan? Begitu kan? Ya, jadi harusnya kan ya sebagai pelajar-pelajar itu harus bisa memikirkan dirinya sendiri. Jangan karena bahwa
mengatakan kepada lawan jenis bahwa aku lebih mencintaimu daripada diriku sendiri, itu saya rasa jangan dipakai lah, karena ini kita ini sudah mempersiapkan zaman bonus demografi. Ini kalau Ibu Ketua yang cerita memang berbeda. Ketika yang cerita ini adalah pemuda-pemuda ini beda dengan remaja-remaja cerita. Iya, betul kan. Iya. Jadi saya terasa muda ini Ibu Ketua kalau yang saya ajak bincang-bincang podcast ini pelajar atau pengurus dari pelajar itu sendiri. Nah, banyak persoalan dari generasi muda kita hari ini, termasuk tadi yang kita sampaikan, persoalan pacaran, kebebasan mereka dalam seksual, dan juga ada juga sih Kak sebenarnya itu tentang sekarang itu kecanduan tentang pegang HP. Itu aja yang menjadi masalah urgen, karena ya kalau para remaja itu kalau sudah terbiasa dengan HP, sudah asik main game, sudah asik main bermedia sosial, itu sudah melupakan kewajiban-kewajiban yang lain, Kak. Betul. Sudah melupakan perintah orang tua, perintah agama, dan juga itu bisa menyakitkan dirinya sendiri. Remaja bercerita. Padahal ini persoalan bukan hanya remaja, tapi bapak-bapak, emak-emak, pemuda, semua kena. Tapi memang benar, karena kalau misalnya persoalan ini sudah dimulai dari remaja, bahwa ini sudah menjadi satu masalah, ini bisa menjadi sebuah hal yang berbahaya untuk masa depan generasi muda. Iya, betul Kak. Secara kolektif, ya bangsa kita malah bisa berbahaya. Seperti apa disampaikan Ibu Ketua tadi, bahwa bonus demografi bisa malah menjadi bencana. Ya kan? Bayangkan kalau mereka ini tahunya hanya bermedia sosial dan baring-baring, tetapi bermedia sosial ini tidak produktif. Betul, ya kan? rebahan, mageran, itulah ciri-ciri remaja saat sekarang ini Kak. Nah ini kan berbahaya. Apa yang menjadi masalah di situ? Salah satu masalah mungkin mereka kan jadi tidak punya banyak teman di lingkungan sosial. Kurang aktivitas, kan? Jadi gampang masuk penyakit dalam diri sendiri juga. Belum lagi teman-temannya hanya teman-teman dunia maya. Ya, teman-teman dunia maya tanpa bertemu secara langsung. Ketika mereka mau keluar ke lapangan, mereka tidak tahu harus dengan siapa. Betul, ya kan? Kak. Mau jalan dengan siapa, atau program-program di luar sana seperti apa. Ini kan yang jadi masalah, bukan begitu? Iya, itu jadi masalah. Padahal kan secanggih-canggihnya teknologi itu Kak, yang paling ampuh itulah pertemuan. Pertemuan. Nah, IPPNU ini punya ruang-ruang itu. Ya, penuh ruang-ruang baik itu persoalan pendidikan, edukasi masalah remaja, advokasi dan sebagainya, itu IPPNU ada. Ada program-program untuk itu kan ada kan? Iya. Ada. Nah, saya tertarik dengan apa yang menjadi program-program IPPNU hari ini, bahwa IPPNU hari ini betul-betul hadir mengikuti perkembangan zaman, ya kan? Iya. Jadi kewajiban IPPNU mengikuti perkembangan zaman, dan itu wajib, ya kan? Seperti konsep-konsep bermedia sosial yang benar, ya kan? Kemudian ketergantungan bermedia sosial, memang ini menjadi satu problem yang bukan hanya ada pada remaja, tetapi hampir semua kalangan, generasi, anak-anak, balita. Bahkan umur yang masih umur yang 7 tahun sudah kenal Facebook Kak, kenal Instagram. Itu baru umur 7 tahun Kak. Umur 5 tahun sudah kenal TikTok. Iya, udah kenal TikTok. Ya kan? Sudah nonton scroll. Itu benar itu. Jadi ini satu peluang, tetapi juga menjadi sebuah ancaman, ya kan? Nah, bukan seperti itu, begitu. Ya, betul Kak. Jadi dari situ kan kita juga ada masalah baru tentang tekanan dari teman sebaya juga sih Kak, bukan hanya fokus pada media sosial, tapi tekanan lingkungan para pelajar ini yang menjadi suatu masalah juga. Dimana kalau misalkan para remaja ini mengatakan bahwa kalau kamu tidak ikut bolos berarti kamu bukan temanku, misalkan. Benar ini. Nah ini ya tekanan yang dari luar ini, tekanan dari teman sebayanya ini yang menjadi ancaman juga. Ini yang Ibu Ketua sampaikan ini sebenarnya sedang menyindir kami di generasi karena ini sebenarnya hampir adalah masalah yang bukan hanya di era pelajar hari ini, tapi sebelumnya juga seperti itu. Dan memang kehadiran organisasi, ya kan, sangat penting.
itu bisa menjadi sebuah ruang-ruang untuk menciptakan hal positif. Bisa mendapatkan orang-orang yang bisa membawa dia yang lebih. Nah, ya kan? Bisa Ya. membawa ke hal yang benar. Bayangkan, saya waktu muda ya kalau di kelompok-kelompok yang suka bolos. Bolos juga. Kalau kita tidak bolos, saya tidak perlu jawab itu. Ya kan? Iya. Tapi kalau kita tidak bolos, ada tekanan. Waduh, ini Dikucilkan. kan bahaya juga kalau. Iya. Ya kan? Iya, betul Kak. Seperti itu. Jadi benar bahwa memang ada satu persoalan dan ini memang menjadi persoalan kita semua. Mulai dari organisasi-organisasi remaja memang harus mempedulikan hal seperti itu. Harus sebenarnya, karena ini adalah problem yang urgent untuk remaja yang harus kita ikut juga untuk menyelesaikannya. Ini masalah-masalah sosial di lingkungan remaja ini harus kita selesaikan. Mungkin bukan cuma di PPNU, tapi mungkin di organisasi lain. Benar. Tapi saya berbicara IPPNU, bahwa IPPNU itu menyediakan rumah untuk pelajar-pelajar ini untuk bisa membangun kepercayaan diri, membangun keterampilannya, membangun independensinya terhadap dirinya sendiri lah, begitu. Nah, IPPNU yang punya kewajiban Ya. mengingat bahwa harus kita akui hari ini IPPNU ini adalah salah satu organisasi pelajar yang besar lah di luar OSIS. Ya, kan? betul. Kalau kita cerita sosial, IPPNU ini ada di 24 Kabupaten kota. kabupaten kota. Ada di semua. Ada di SMA, ada di madrasah, ada di Ya. pondok pesantren, ya kan? Iya, Pak. Artinya bahwa peran-peran IPPNU memang luar biasa. Kalau misalnya menjawab persoalan ini memang wajib. Ya, wajib. Karena kan memang IPPNU ini kan sudah dari sejak 1955 Kak, 2 Maret. Sampai sekarang masih eksis. Betul, Jadi bertransformasi, mengikuti perkembangan zaman, menjawab Ya. persoalan kebangsaan, ya kan? IPPNU juga harus ikut bersaing dengan organisasi-organisasi modern dan profesional lainnya supaya bisa berkolaborasi. Nah, Ini itu. untuk masa depan Indonesia juga sih sebenarnya. Cocok. Nah, di balik itu semua ada beberapa persoalan bahwa persoalan-persoalan ini juga perlu mungkin diangkat isu-isunya seperti narkoba. Ya, narkoba itu sebenarnya pelarian dari anak pelajar biasanya. Masalahnya kan kalau misalkan pelajar-pelajar itu memiliki masalah, memiliki tekanan hidup yang sangat mungkin menurutnya sudah tidak bisa diselesaikan, itu diselesaikan dengan cara memakai narkoba, merokok, atau minum minuman keras. Ya mungkin menurutnya itu benar karena itu bisa menghilangkan depresinya, bisa membuatnya tenang. Tapi remaja-remaja sekarang itu tidak memikirkan dampak negatif dari kelakuan itu. Benar. Itu kan bisa mengganggu kesehatan dia, bisa mengganggu ke masa depan dia juga. Betul. Kalau itu yang mereka lakukan, makanya itu. Ada banyak persoalan di pelajar, ya kan? Ya. Tetapi saya belum mendengar secara umum lah sebenarnya IPPNU ini yang menjadi desain program awal itu seperti apa sebenarnya program-program besar dari IPPNU di bawah kendali Ibu Ketua ini di Sulawesi Selatan. Ya, jadi kan IPPNU itu di kepengurusan saya baru terbentuk pada tanggal 28 Maret 2021 Kak. Jadi belum sampai 1 tahun ini. Tapi program kita sudah dibicarakan. Program kita itu ada kemah pelajar. Nah, di mana kemah pelajar itu kita bisa mengedukasi pelajar-pelajar yang hadir tentang bagaimana penyalahgunaan narkoba, bagaimana dampak negatif dari kesalahan dari media sosial. Jadi kemah itu kita mengedukasi lah dari berbagai masalah-masalah yang kita bicarakan tadi. Nah, juga ada latihan pelatih di mana ketika pelajar-pelajar yang sudah tergabung di IPPNU itu bisa kita latih menjadi orang-orang yang bisa berpublic speaking, bisa berbicara di depan orang banyak, bisa mengekspresikan dirinya. Bahwa ekspresi diri itu yang penting juga sih Kak, karena kan mengekspresikan diri dari mencontohkan bahwa lingkungan sekitar kita itu yang baik di PPN itu lewat dari latihan pelatih itu. Betul. Artinya ini berusaha untuk melahirkan rasa percaya diri. Iya, rasa percaya diri. Sehingga tadi yang awalnya pelajar-pelajar kita ini yang hampir saja kehilangan kepercayaan diri dengan seabrek persoalan-persoalan itu bisa
tersalurkan dengan positif di Positif di ruang-ruang program-program yang dibuat oleh IPPNU. Nah, menjawab ini ada kalau tidak salah kemarin sempat disampaikan oleh program besar yang disampaikan oleh IPPNU. Seperti apa? Latihan kedua utama. Oh, Jadi kita melakukan latihan kedua utama itu di Kabupaten Bantaeng kemarin. Pasti tujuannya itu ya bagaimana kita bisa mencetak kader-kader yang produktif, adaptif dan responsif tentang isu-isu lokal. Jadi kan di kegiatan Lakut kemarin itu ada 6 kabupaten yang hadir, Kak, dan itu yang akan menjadi pendamping untuk mengawasi masalah-masalah remaja yang ada di kabupatennya masing-masing. Jadi ada juga pesan-pesan dari pimpinan kami, dari pimpinan pusat yaitu Mbak Nurul Hidayatul Ummah, bahwa dalam berorganisasi, dalam program IPPN itu ada 3, yaitu inovasi. Bagaimana kader-kader IPPN itu bisa menyongsong masa bonus demografi, bisa mempersiapkan dirinya menjadi generasi-generasi yang berguna, bergenerasi-generasi yang handal untuk Indonesia ke depannya. Dan juga yang kedua itu kolaborasi. Kita itu di PPNU tidak bisa jalan sendiri, Kak. Karena pasti tentu kita akan lebih ingin bekerja sama dari stakeholder, dari organisasi-organisasi pemuda, dan juga tentunya pemerintah setempat pasti kita butuhkan. Itu untuk mengkaitkan program-program kami di PPNU untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di remaja. Ada yang menarik yang saya garis bawahi terkait dengan inovasi. Tentu ada program-program yang dibuat oleh IPPNU atau sementara direncanakan oleh IPPNU terkait dengan program-program inovasi. Boleh dijelaskan sedikit itu? Ya, jadi kami tuh memiliki perencanaan program, Kak, di PPNU Sulsel. Yaitu salah satunya bagaimana kita bisa membuat generasi-generasi ini bisa mendapatkan keterampilan konten kreator, misalkan ini benar fotografi. Nah, konten kreator ini kan hampir menjadi satu kebutuhan utama. Ya. Karena ini seperti disampaikan tadi, generasi-generasi muda hari ini lebih banyak kecanduan teknologi, bermain HP kan? bermain HP. Karena kecanduan di situ. Nah, kalau kita membuat konten-konten positif, setidaknya pesan-pesan itu akan sampai ke mereka meskipun mereka balik-balik. Nah, boleh saya tahu itu punya tema nggak seperti itu? Ya, ini sih supaya agar kader-kader itu memiliki daya kritis, empati untuk bisa mengekspresikan bagaimana tema-tema sosial, khususnya baik itu kemiskinan, baik itu kekerasan seksual. Nah, kader-kader kami itu bisa mengeksposnya lewat konten kreator, keterampilan yang dimiliki. Jadi masih remaja, mereka sudah memiliki kepekaan terhadap persoalan-persoalan sosial. Begitu maksudnya kan? Iya, Kak. Oh, benar. Itu menarik. Saya kira ini satu program yang betul-betul penting untuk disampaikan kepada generasi-generasi muda, remaja-remaja kita, bahwa mereka hari ini bukan hanya cerdas bermain TikTok saja, tetapi dalam TikToknya mereka ini ada kepekaan sosial, ya kan? Iya, Kak, yang betul. harus muncul. Mereka membuat channel-channel YouTube yang justru peduli dengan kondisi-kondisi sosial dan kondisi-kondisi pendidikan dan seterusnya. Saya kira itu positif, ya kan? Nah, yang paling penting adalah tentu saya jangan dilupakan lah terkait dengan bagaimana ideologi kita ini kemudian bisa disebarkan lah, ya kan? Tentu ini penting sebagai pintu gerbang pemuda-pemuda kita, tentu dari remaja terlebih dahulu. Nah, IPPNU dan IPNU tentu adalah pintu gerbangnya. Kita tentu berharap bahwa IPPNU dan IPNU ini akan bergerak lebih masif sehingga ya minimal generasi-generasi muda dan pemuda-pemuda nanti kita tinggal sambut di generasi ketika mereka sudah sampai di usia-usia muda, usia pemuda. Saya kira seperti itu, Ibu Ketua. Terima kasih banyak hadir di konten ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di
diskusi berikutnya. Sama-sama Kak. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.